Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Asif Prasidianti. Saya mahasiswa BKPI Wiradinata Lampung semester 6. Di sini saya akan membawakan materi dari mata kuliah isu-isu BK dan permasalahan komunitas. Mata kuliah ini diampu oleh Bunda Sri Murni. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang mengelola batas dan hubungan berganda. Penjelasan materinya akan saya sampaikan sebagai mengelola batas dan hubungan berganda. Pokok bahasan yang akan saya bahas itu terdiri dari dua pokok bahasan. Yang pertama, dual and multiple relationship atau hubungan ganda dan berganda. Yang kedua, hubungan sosial dengan klien. Yang pertama, dual and multiple relationship. Hubungan ganda merujuk pada situasi di mana dua koneksi atau lebih antara terapis dan klien. Hubungan ganda juga dimaksudkan sebagai situasi di mana seorang terapis terlibat dalam satu atau lebih hubungan tambahan dengan klien di samping hubungan perawatan. Contoh hubungan ganda adalah ketika klien juga merupakan mahasiswa, teman, karyawan, atau rekan bisnis terapis. Jadi, hubungan ganda yang dimaksudkan di sini adalah terjadinya hubungan di luar hubungan sebagai terapis dan klien. Misalnya, klien merupakan mahasiswa dari terapis. Yang kedua, hubungan sosial dengan klien. Hubungan sosial merupakan interaksi antar manusia. Menurut Gilin dan Gilin, hubungan sosial adalah hubungan yang dinamis, yang menyangkut hubungan antar individu, antar kelompok, maupun antar orang dengan kelompok. Secara umum, hubungan sosial adalah hubungan timbal balik antar individu yang satu dengan individu yang lain, saling mempengaruhi dan didasarkan pada kesadaran untuk saling menolong. Hubungan sosial ini dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung dilakukan dengan cara tatap muka. Secara tidak langsung, yaitu menggunakan media, misalnya menggunakan media telepon, televisi, surat menyurat, dan lain sebagainya. Ciri hubungan sosial, yang pertama, ada pelaku lebih dari satu orang. Yang kedua, ada tujuan-tujuan tertentu. Yang ketiga, ada komunikasi. Yang keempat, ada dimensi waktu. Yang pertama, ada pelaku lebih dari satu orang. Jadi, hubungan sosial itu dilakukan oleh lebih dari satu orang, minimal terdiri dari dua orang. Karena hubungan sosial itu tidak bisa dilakukan oleh satu orang saja. Yang kedua, ada tujuan-tujuan tertentu. Jadi hubungan sosial yang dilakukan oleh individu itu memiliki tujuan tertentu, walaupun tujuan antara individu satu dengan individu yang lain itu memiliki tujuan berbeda. Yang ketiga, ada komunikasi. Ada komunikasi di sini dimaksudkan agar individu yang menjalin hubungan sosial ini dapat mencapai tujuan yang telah dia tentukan. Komunikasi di sini bisa menggunakan simbol, bahasa isyarat, maupun secara lisan. Yang keempat, ada dimensi waktu. Dimensi waktu di sini akan mempengaruhi sikap yang akan dimunculkan oleh setiap individu. Dimensi waktu di sini misalkan masa lalu, sekarang, atau masa yang akan datang. Faktor internal yang mempengaruhi hubungan sosial. Yang pertama, keinginan untuk mengembangkan keturunan. Yang kedua, keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang ketiga, keinginan untuk berkomunikasi dengan sesama. Keinginan untuk mengembangkan keturunan. Jadi hubungan sosial di sini tidak hanya terjalin antar sesama teman, antara mahasiswa dengan dosen, atau murid dengan gurunya. Tetapi hubungan sosial bisa dilakukan oleh dua individu yang dengan tujuan untuk mengembangkan keturunannya. Yang kedua yaitu keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang muncul secara naluriah dan sangat diperlukan oleh manusia untuk mempertahankan hidup. Jadi, hal apapun yang diperlukan oleh manusia untuk mempertahankan hidupnya itu bisa diperoleh melalui hubungan sosial. Kebutuhan hidup manusia itu
dibagi berdasarkan kegunaannya, itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, kebutuhan primer, yang kedua kebutuhan sekunder, yang ketiga kebutuhan tersier. Faktor yang ketiga yaitu keinginan untuk berkomunikasi dengan sesama. Jadi, manusia merupakan makhluk sosial. Manusia tidak bisa hidup dengan sendirinya. Jadi, manusia harus bisa berkomunikasi dengan orang lain. Faktor eksternal yang mempengaruhi hubungan sosial. Yang pertama, simpati, yang kedua motivasi, yang ketiga empati, yang keempat sugesti, yang kelima imitasi, yang keenam identitas. Yang pertama, simpati, yaitu suatu sikap tertarik kepada orang lain karena suatu hal. Simpati mendorong diri seseorang untuk melakukan komunikasi sehingga terjadi pertukaran pendapat. Yang kedua yaitu motivasi, dorongan yang ada dalam diri seseorang yang mendasari orang untuk melakukan suatu perbuatan. Yang ketiga yaitu empati, merupakan proses psikis, yaitu rasa haru atau iba akibat tersentuh perasaannya dengan objek yang dihadapinya. Yang keempat yaitu sugesti. Sugesti adalah kepercayaan yang sangat mendalam dari seseorang kepada orang lain yang muncul tiba-tiba tanpa pemikiran untuk mempertimbangkannya. Yang kelima yaitu imitasi. Imitasi adalah dorongan untuk meniru sesuatu pada orang lain yang muncul karena adanya minat atas sikap mengagumi orang lain. Yang keenam, identitas. Identitas adalah dorongan seseorang untuk menjadikan dirinya identik. Identifikasi karena tertarik oleh suatu atau dasar sehingga terikat untuk menyesuaikan diri. Tujuan seseorang melakukan hubungan sosial. Yang pertama, menjalin hubungan persahabatan. Di sini dimaksudkan bahwa tadi manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup dengan sendirinya. Karena manusia tidak bisa hidup dengan sendirinya, maka manusia menjalin persahabatan dengan manusia lainnya. Yang kedua yaitu menjalin hubungan usaha. Setiap manusia itu pasti memiliki usaha, walaupun usaha mereka bukan merupakan usaha besar, misalkan bukan membuka toko ataupun yang lainnya. Nah, dalam hubungan sosial ini mereka bisa menjalin usaha, misalkan peternak telur bisa menjalin usaha kepada petani untuk bisa mendirikan suatu usaha toko sembako, begitu misalnya. Terus yang ketiga, mendiskusikan sebuah persoalan. Jadi, karena manusia itu tadi merupakan makhluk sosial dan tidak bisa hidup sendiri, jadi setiap manusia memiliki persoalan, dia membutuhkan orang lain untuk bisa mendiskusikan persoalan yang tersebut. Yang keempat, melakukan kerjasama. Melakukan kerjasama di sini hampir sama seperti menjalin usaha tadi. Jadi antar dua individu atau dua manusia yang memiliki usaha yang berbeda itu mereka saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Dampak positif hubungan sosial. Yang pertama, mendorong masyarakat berpikir maju. Yang kedua, mempercepat persahabatan antar warga. Yang ketiga, adanya pembagian kerja di masyarakat. Yang keempat, mendorong terwujudnya demokrasi. Yang kelima, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, mendorong masyarakat berpikir maju. Dengan adanya hubungan sosial, masyarakat akan mendapatkan pengetahuan dan perembesan atau difusi teknologi sehingga dapat mendorong masyarakat untuk berpikir maju. Contohnya, hubungan sosial antara guru dengan siswa, masyarakat desa dengan masyarakat kota. Yang kedua yaitu mempererat persahabatan antar warga. Dengan adanya hubungan sosial seperti kerja bakti, gotong royong, arisan, dan lain sebagainya, tali persaudaraan antar warga akan semakin erat.
Yang ketiga, adanya pembagian kerja dalam masyarakat. Masyarakat merupakan kelompok sosial yang terdiri dari berbagai individu yang masing-masing memiliki keahlian dan hubungan sosial mereka akan terseleksi dengan sendirinya untuk berperan sesuai dengan keahliannya masing-masing. Contohnya, hubungan kerja yang terjadi antara individu dalam sebuah perusahaan. Orang yang ada di dalamnya akan terseleksi untuk mendapatkan tugas dan kedudukan sesuai dengan keahliannya. Misalnya, direktur, manajer produksi, keuangan, sampai dengan office boy. Yang keempat yaitu mendorong terwujudnya demokrasi. Dengan adanya hubungan sosial, masyarakat akan membutuhkan wadah untuk menyalurkan aspirasi mereka. Aspirasi masyarakat merupakan cerminan dari kekuasaan rakyat atau demokrasi. Yang kelima yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya hubungan sosial, maka kebutuhan masyarakat dapat saling terpenuhi. Contohnya, hubungan yang terjadi antara produsen, penjual, dan pembeli. Proses produksi yang diikuti dengan distribusi dan daya beli dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dampak positif selanjutnya yaitu membentuk kebutuhan masyarakat, terbentuknya kelompok sosial, mendorong proses internalisasi, mempermudah proses enkulturasi, mempermudah difusi. Yang keenam yaitu membentuk kebutuhan masyarakat. Dengan adanya kebutuhan sosial, masyarakat dapat memenuhi kehidupan mereka masing-masing. Contohnya, dengan semakin luasnya hubungan antar manusia, sehingga membutuhkan sarana komunikasi seperti handphone, faksimili, dan internet. Dampak positif yang ketujuh yaitu terbentuknya kelompok sosial. Hubungan sosial dapat terjadi akibat adanya kesamaan kepentingan dan tujuan sehingga akan memunculkan kelompok-kelompok sosial atas dasar kepentingan dan tujuan tertentu. Misalnya, koperasi, paguyuban, dan lain sebagainya. Hubungan sosial ini mengakibatkan terbentuknya hubungan yang didasarkan oleh faktor ataupun tujuan tertentu. Dampak yang kedelapan yaitu mempermudah difusi. Difusi di sini merupakan penyebaran budaya satu kepada budaya lain. Contohnya, perkawinan antara etnis di Indonesia atau perkawinan antara orang Indonesia dengan bangsa lain yang dapat menyebabkan terjadinya penyebaran manusia. Yang selanjutnya yaitu mendorong proses internalisasi. Internalisasi merupakan penanaman perilaku, sikap, dan nilai dari proses belajar. Dengan adanya hubungan sosial, maka proses penghayatan yang berlangsung sepanjang hidup manusia dapat terjadi. Contohnya, penghayatan nilai dan norma agama dapat terjadi melalui hubungan sosial yang terjadi antar pemuka agama, ahli agama, ataupun antara ustadz dengan santri-santrinya. Yang terakhir yaitu mempermudah proses enkulturasi. Enkulturasi merupakan proses mempelajari nilai dan norma kebudayaan yang dialami individu selama hidupnya. Contohnya, hubungan sosial yang terjadi antara mahasiswa Indonesia dengan mahasiswa Singapura melalui program pertukaran pelajar. Proses enkulturasi akan terjadi di antara mereka karena ada perbedaan adat, norma, kebudayaan yang mereka miliki masing-masing. Yang terakhir yaitu dampak negatif hubungan sosial. Yang pertama, dapat menimbulkan ketegangan sosial atau pertengkaran sosial atau konflik sosial. Yang kedua, dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Yang ketiga, dapat memunculkan sikap atau otoriter kekuasaan. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.